Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Yang terhormat Bapak Denar Wicaksono, selaku dosen dari mata kuliah Dasar Perlindungan Tanaman. Dan yang kami banggakan semua teman-teman yang menonton video presentasi kami. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya, Helga Clarissa Dewi, yang akan menjadi moderator pada presentasi dari kami, kelompok 5, kelas PAF dengan materi yaitu analisis vegetasi dan pengelolaan gulma. Baiklah, langsung saja saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada saya, Elga Clarissa Dewi, dengan NIM akhir 171, kemudian ada Azahra Farhan dengan NIM akhir 172, ada Dian Ivana Widianti dengan NIM akhir 173, kemudian ada Safna Nihaya dengan NIM akhir 174, dan Rifani Prasetyawati dengan NIM akhir 175. Selanjutnya, kami akan langsung masuk ke pemaparan materi. Untuk subbab yang pertama adalah analisis vegetasi. Pengertian dari analisis vegetasi adalah metode yang dilakukan untuk mengetahui seberapa besar sebaran dari berbagai macam spesies yang ada dalam suatu lahan atau suatu area. Keadaan vegetasi yang diamati berupa bentuk vegetasi di antara lain yaitu rumput, kemudian ada semak rendah, ada tumbuhan menjalar, herba maupun tumbuhan dalam hamparan yang luas. Metode yang digunakan harus sesuai dengan struktur dan komposisi vegetasi. Untuk area yang luas dengan vegetasi semak rendah, itu bisa menggunakan contohnya adalah metode untuk pengamatan pada contoh peta dengan vegetasi tumbuhan yang menjalar bisa menggunakan metode titik, dan untuk survei atau analisis vegetasi pada daerah yang luas dan tidak tersedia waktu yang banyak itu bisa menggunakan estimasi visual. Next. Selanjutnya ada data kualitatif. Data kualitatif ini menunjukkan bagaimana suatu jenis tumbuhan tersebar dan berkelompok. Kemudian menunjukkan juga mengenai stratifikasinya, periodisitas, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada data kuantitatif yang menyatakan jumlah, ukuran, berat. Berat ini ada berat basah atau ringan dan dari suatu jenis atau luas daerah yang ditumbuhi. Data kuantitatif didapat dari hasil penjabaran pengamatan peta contoh di lapangan. Sedangkan data kualitatif didapat dari hasil pengamatan lapangan berdasar pengalaman yang luas atau hasil penelitian autekologi. Yang kedua adalah pengamatan petak contoh. Dalam suatu sampling, kita akan mengamati suatu area dengan luas tertentu yang disebut sebagai petak contoh atau sampel plot. Sampling yang sesuai sangat diperlukan agar memperoleh gambaran yang mendekati kebenaran mengenai sifat-sifat populasi vegetasinya dengan sejumlah petak contoh yang relatif sedikit yang dapat mewakili dari keadaan seluruh vegetasi yang diamati. Metode yang lazim digunakan yaitu estimasi visual, metode kuadrat, metode garis, dan metode titik. Yang pertama ada estimasi visual. Metode ini sangat berguna bila mana populasi vegetasi merata dan tidak banyak waktu yang tersedia. Tetapi banyak kelemahan-kelemahannya, misalnya terdapat kecenderungan untuk menaksir lebih sedikit terhadap jenis-jenis yang sulit dan kurang menarik perhatian. Juga sulit dapat mewakili keadaan populasi vegetasi seluruhnya, dan penaksiran luas penyebaran masing-masing komponen tidak menjamin ketepatannya. Yang kedua ada metode titik. Metode titik merupakan suatu variasi metode kuadrat. Jika suatu kuadrat kecil sampai tidak terhingga, akan menjadi titik. Metode titik efektif untuk sampling vegetasi yang rendah, rapat, dan membentuk anyaman yang tidak jelas, batas satu dengan yang lainnya. Ujung titik memungkinkan menunjuk secara tepat setiap jenis, meskipun dalam suatu populasi yang sangat rapat.
Yang ketiga ada metode kuadrat. Metode kuadrat adalah dengan melakukan pengamatan pada suatu lahan dalam satuan kuadrat, misalnya meter kuadrat, sentimeter kuadrat, dan sebagainya. Dan bentuk petak contoh dapat berupa segi empat, segi panjang, atau lingkaran. Pada metode kuadrat, luas petak sampel minimal 0,25 cm kuadrat. Pada areal kondisi gulma tidak terlalu rapat dan penyebarannya merata. Berdasarkan penggunaannya, kuadrat dibagi menjadi kuadrat permanen dan kuadrat tidak permanen. Dan metode yang keempat adalah metode garis. Metode garis adalah dengan meletakkan petak contoh yang memanjang di atas sebuah komunitas vegetasi. Gerombolan gulma terletak pada lintasan garis lurus, dihitung jumlah gerombolan dan luas gerombolan. Parameter kuantitatif. Persentase persebaran atau skala abundansi, yaitu selain dinyatakan dalam persen, luas persebaran komponen vegetasi sering diubah ke dalam 5-10 kelas skala abundansi. Yang kedua adalah kerapatan, yaitu menunjukkan jumlah individu suatu jenis tumbuhan pada tiap petak contoh. Frekuensi. Yang disebut frekuensi jenis tumbuhan adalah beberapa jumlah petak contoh dalam persen yang memuat jenis tersebut dari sejumlah petak contoh yang dibuat. Frekuensi dipengaruhi oleh faktor luas petak contoh, distribusi tumbuhan, dan luas jenis-jenis tumbuhannya. Selanjutnya adalah dominasi, yaitu menyatakan berapa luas area yang ditumbuhi oleh sejenis tumbuhan atau kemampuan satu jenis tumbuhan dalam hal bersaing terhadap jenis lainnya. Dominasi dinyatakan dalam istilah kelindungan atau coverage, atau luas basal atau biomasa atau volume. Kelindungan, yaitu proyeksi vertikal dan tajuk atau kanopi suatu jenis pada area yang diambil samplingnya, dinyatakan dalam persen luas secara penaksiran. Yang kedua adalah biomasa, luas basal. Satuan ini biasanya digunakan jenis-jenis berkelompok atau membentuk rumputan dengan batas-batas yang jelas. Rumpun atau kelompok dipotong dulu sehingga 1 cm di atas tanah, kemudian diukur luasnya dengan lembaran plastik. Yaitu biomasa. Tumbuhan dipotong di atas tanah dan dikeringkan dalam pengeringan 100-110 derajat Celcius, kemudian ditimbang berat keringnya. Volume, yaitu dihitung dengan rata-rata luas basal dikali rata-rata tinggi, dikali dengan jumlah suatu jenis. Selanjutnya nilai penting atau important value atau EV, yaitu jumlah nilai Disby kedua atau ketiga parameter di atas. Dan yang terakhir adalah perbandingan nilai penting atau sum dominance ratio atau SDR. Selanjutnya yaitu rumus-rumus. Metode kuadrat. Kerapatan mutlak suatu jenis sama dengan jumlah individu itu dalam petak contoh. Rumus kerapatan nisbi yaitu nisbi mutlak jenis tersebut dibagi jumlah kerapatan mutlak semua jenis. Dominansi mutlak suatu jenis sama dengan jumlah dari nilai. Rumus dominansi nisbi yaitu nilai dominasi mutlak jenis dibagi jumlah nilai dominasi mutlak semua jenis dikali 100%. Rumus dari frekuensi mutlak suatu jenis yaitu jumlah petak contoh jenis itu dibagi jumlah semua petak contoh dikali 100%. Kemudian untuk frekuensi nisbi yaitu nilai frekuensi mutlak dibagi jumlah frekuensi mutlak semua jenis dikali 100%. Nilai penting sama dengan kerapatan nisbi ditambah dominasi nisbi ditambah frekuensi nisbi. Rumus dari SDR yaitu nilai penting dibagi 3. Untuk metode garis, kerapatan mutlak suatu jenis yang individu jenis itu dalam kelompok yang dilalui rintisan. Rumus dari kerapatan nisbinya yaitu kerapatan mutlak jenis tersebut dibagi jumlah kerapatan mutlak semua jenis dikali 100%. Frekuensi mutlak suatu jenis yaitu jumlah rintisan yang memuat jenis itu dibagi jumlah rintisan dikali 100%. Untuk frekuensi nisbi yaitu nilai frekuensi mutlak dibagi jumlah frekuensi mutlak semua jenis dikali 100%. Dominasi mutlak suatu jenis sama dengan jumlah panjang semua interval rintisan yang memuat semua jenis itu. Rumus dari dominasi nisbi yaitu nilai dominasi mutlak jenis dibagi jumlah nilai dominasi mutlak semua jenis dikali 100%. Nilai penting
sama dengan kelindungan nisbi ditambah dominasi nisbi ditambah frekuensi nisbi. SDR rumusnya yaitu nilai penting dibagi 3. Kemudian untuk presentasi penutup vegetasi yaitu jumlah panjang rintisan dikurangi jumlah tanah kosong dibagi jumlah frekuensi mutlak semua jenis dikali 100%. Untuk metode tipik yaitu frekuensi mutlak suatu jenis, rumusnya jumlah petak contoh jenis itu dibagi jumlah semua petak contoh dikali 100%. Untuk frekuensi nisbi, rumusnya nilai frekuensi mutlak dibagi jumlah frekuensi mutlak semua jenis dikali 100%. Untuk dominasi mutlak suatu jenis, jumlah berapa kali jenis itu terkena tusukan dibagi jumlah seluruh tusukan dikali 100%. Untuk dominasi nisbi suatu jenis, yaitu dominasi mutlak jenis itu dibagi dominasi mutlak seluruh jenis dikali 100%. Untuk nilai penting sama dengan dominasi nisbi ditambah frekuensi nisbi. Untuk SDR rumusnya yaitu nilai penting dibagi 2. Koefisien komunitas untuk membandingkan dua komunitas vegetasi atau dua macam vegetasi dari daerah, maka sering digunakan suatu rumus yaitu C sama dengan 2F J per T plus F dikali 100%. Dengan pengertian yaitu C adalah koefisien komunitas, W adalah jumlah dari dua kuantitas terendah untuk jenis dari masing-masing komunitas, A jumlah dari seluruh kuantitas pada komunitas pertama, B jumlah dari seluruh kuantitas pada komunitas kedua. Yang ketiga yaitu pengelolaan gulma. Prinsip-prinsip pengelolaan gulma. Yang pertama, pencegahan atau eksklusif, yaitu metode pencegahan dapat dilakukan dengan mengadakan program pencegahan di antara batas-batas daerah atau negara. Misalnya, dibuat peraturan-peraturan untuk mencegah masuknya gulma yang tidak diinginkan ke suatu daerah atau negara. Yang kedua, pengendalian gulma atau weed control, yaitu usaha mematikan gulma dalam jumlah yang cukup, sehingga sisa gulma yang masih ada tidak dapat menyaingi tanaman pokok atau merugikan manusia. Yang ketiga, eradikasi. Eradikasi adalah pengeliminasi secara total atau pemberantasan terhadap gulma di atas dan di dalam tanah serta bagian-bagian vegetatif yang ada. Pengendalian gulma dengan cara eradikasi membutuhkan biaya yang sangat mahal, sehingga jarang dilakukan. Strategi pengelolaan gulma pada kelapa sawit. Pengendalian gulma di area ringan dilakukan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya persaingan unsur hara dan cahaya. Gulma yang sering mengganggu di area piringan adalah gulma yang pertumbuhannya merambat, contohnya sembung rambat atau Micania micrantha, bahkan leguma cover crops. Pengendalian gulma di area piringan dapat dilakukan dengan interval setiap 4-8 minggu atau sesuai dengan kondisi di lapangan. Pengelolaan gulma di area gawangan atau interrow perlu diperhatikan karena area tersebut merupakan area perkembangan predator alami, bahkan inang bagi OPT. Gulma ringan dapat ditoleransi, sedangkan gulma yang perkembangannya cepat dan mendominasi harus dikendalikan. Gulma yang perlu dipertahankan keberadaannya adalah gulma yang memiliki bunga penghasil madu, karena gulma berbunga tersebut dapat menjadi tempat populasi predator hama pemakan daun seperti Mahasena corbeti, Sortera pitens, dan lain-lain.
Baiklah, terima kasih kepada teman-teman anggota kelompok 5 yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya, kami membuka 5 pertanyaan untuk teman-teman dari kelas PAF dan bisa menuliskan di discussion room di Spada. Sekian pemaparan materi dari kami kelompok 5 kelas PAF. Masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.